Tidak boleh beludak sembarangan, nanti kena semak ini berkata. Dan pantang ke dalam hanya kentut saja. Tidak kentut dan di depan, tapi kesian nanti dua belakangnya nanti. Nah begini, di dalam tidak ada sinyal lagi ya bang. Kalau untuk live sampai langsung itu bisa, habis itu tidak ada sinyal di dalamnya. Jadi begini, abang semuanya, perkenalkan dulu nama saya Johnny ya, lokal di sini. Jadi lubang Jepang ini dibangun oleh Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Tepatnya makan waktu hanya 2 tahun 8 bulan. Dengan panjang total bawah kota Bukit Tinggi kurang lebih ada 5.200 meter. Tapi yang dibuka menjadi objek wisata 1.470 meter yang kita lalui sekarang ini. Yang lainnya masih ada seperti di bawah Jam Gadang, Benteng Dekok, barisan jurang Ngarai Senok lainnya masih ada lubang Jepang ini, tapi belum ditembus oleh Jepang. Dan juga karena Hiroshima, Nagasaki dibom atom oleh sekutu, mereka tinggalkan lubang Jepang ini. Dan juga lubang Jepang ini sendiri sangat rahasia digali oleh Jepang. Baru dijumpai lubang Jepang ini 1 tahun setelah Indonesia merdeka di tahun 46. Karena orang-orang yang bekerja di dalam sini, Robusta, bukan orang kampung sini, didatangkan dari daerah luar seperti Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Selepas bekerja di sini oleh Jepang dibunuh semuanya. Tidak ada yang selamat keluar dari dalam lubang Jepang ini. Sewaktu dijumpa lubang Jepang ini tahun 1946, yang ujung luar sana kalau abang lihat, yang di atas itu 20 meter keluar, itu dulunya kecil, cuman sebesar ban mobil depannya. Dalamnya besar seperti sekarang. Jadi mereka buat seperti lubang tikus lubang Jepang ini. Dan dulu juga tidak ada tangga seperti sekarang, cuma semacam perosotan ke bawah. Untuk Jepang naik ke atas guna tali-tali dari akar kayu dulunya. Ini si ujung sana bisa sampai langsung di poin Q Ngarai Sanok kalau kita mau keluar di sana bang. Itu tergantung abang nantinya mau ke sini boleh, keluar di sana juga bisa. 80 itu bang. Bismillah. Kita ngumpul dulu di sini bang. Dingin ya bang? Masih ada yang di belakang? Ini lampunya udah dibuat dari zaman mereka. Baru. Oh baru. Ini LED ini bang. Jadi begini abang semuanya. Sekarang ini kita diperkirakan berada di kedalaman 42 meter di bawah tanah. Dan ada 60 meter lagi ke dasar jurang Ngarai Sianok atau lembah Ngarai Sianok. Jadi sengaja mereka gali di kedalaman 40 meter ini sebagai bangker pertahanan bawah tanah mereka, sebab struktur tanah di sini bercampur granit dan kapur. Apabila musim hujan di sini, air yang merembes ke dalam sini akan menjadi zat pelekat buat tanahnya. Makin lama tanah lubang Jepang ini makin kuat. Di sini kalau yang pakai senjata-senjata mereka tanah alasannya. Nah begini, ini tidak ada dulu ya bang, seperti lampu listrik. Dulu mereka guna obor di sini.
Dan ini dulunya tidak ada besi-besi seperti sekarang kayak terali ini. Dulu seperti yang di depan sana waktu dijumpa. Ini baru rencana Pemda Kota. Di sini akan buat mini teater bawah tanah, tempat pemutaran film dokumenter tentang pembuatan lubang Jepang ini. Kemungkinan tahun depan direnovasi lagi karena terbentur COVID kemarin. Renovasinya diundur, mudah-mudahan selesai tahun depan. Mudah-mudahan ada rezeki lagi panjang umur. Jadi bentuk asli lubang Jepang ini dulunya tingginya hanya 1,80 meter tinggi sekarang kita lihat. Hanya setinggi ini dulunya. Jadi bawah ini baru dikorek oleh Pemda Kota di tahun 1974 karena akan dibuka menjadi objek wisata. Dan ujung depan sana itu kecil, cuman sebesar ban mobil depannya, termasuk pintu yang kita masuk tadi. Awalnya sebesar yang di sana. Oleh Jepang digunakan pintu ini sebagai pintu emergency exit bagi mereka. Sewaktu Hiroshima, Nagasaki dibom oleh sekutu, mereka tinggalkan lubang Jepang ini lewat pintu ini dan tembus ke hutan. Setelah dulunya mereka bantai para romusa atau pekerja paksanya dulu di sini, baru mereka tinggalkan lubang Jepang ini. Ini juga ruang alumni di Jepang. Nah, Pemda nanti akan dibuat museum di sini, Bang. Kalau kita jalan ke ujung sana, mentok belok kanan, tembusnya ke kamar yang awal tadi kita berdiri. Belok kanan kita tembusnya jalan utama ini lagi. Jadi semuanya saling berhubungan. Kenapa mereka buat banyak gudang senjata di sini? Karena lubang Jepang ini dipersiapkan untuk perang Asia Timur Raya atau perang dunia kedua. Mereka akan buat terbesar di Asia Tenggara. Lubang Jepang yang abang-abang lalui sekarang ini, kalau selesai keseluruhan, di dalam sini mereka akan buat seperti rumah sakit bawah tanah, pembangkit listrik bawah tanah, pemancar radio Jepang, dan sekaligus untuk mengakhiri strategi perang dunia kedua untuk menguasai Asia Timur Raya. Akan tetapi Tuhan di tempat lain, Hiroshima, Nagasaki bom atom oleh sekutu, mereka tinggalkan lubang Jepang ini. Lubang Jepang ini bukan hanya ada di Sumatera aja, melainkan di Pulau Jawa juga ada, tepatnya itu di Dago Bandung, tepatnya Dago Pakar. Dia Irian Jaya juga ada lubang Jepang ini. Negeri Sembilan Malaysia juga ada lubang Jepang ini, Burma termasuk di Vietnam. Tapi yang kita lagi sekarang ini rencana mereka akan buat terbesar di Asia Tenggara dengan total panjang 13 km. Dan begini, sekarang ini kita Oke, sekarang lagi atau setengah jalan Jepang. Jadi di atas kepala kita diperkirakan ada jalan raya di atas kepala kita, dan dari ujung sana sampai ujung sana ini ada 15 terowongan lagi atau kamar-kamar Jepang. Ada 2 diantaranya di sebelah kiri saya, dan sebelah kanan ini dulu digunakan Jepang sebagai tempat ruang makan romusa atau pekerja paksa dulu yang bekerja di sini. Konon kabarnya romusa yang bekerja di sini oleh Jepang juga dikasih makan, akan tetapi tidak sebanding dengan tenaga yang mereka keluarkan. Dengan kerja 24 jam tiap hari, mereka cuma dikasih makan nasi bubur aja. Itu pun kalau ada. Bagi mereka yang tak mampu kerja, mereka akan dibunuh. Datangkan lagi tenaga yang baru selama 2 tahun 8 bulan. Mereka gali lubang Jepang ini. Apabila ada hasil rampasan dari penduduk, baru romusa di sini dikasih makan. Dan sini pun kita lihat semua tembus. Kalau kita jalan ke ujung sana, mentok belok kanan, nanti mutarnya juga sampai ke sini. Dan dari 21 kamar-kamar yang ada di dalam lubang Jepang ini diameter yang paling besar dan paling lebar. Karena ini mereka buat sebagai ruang sidang atau ruang kantornya pemimpin arsitek pembuatan lubang Jepang ini yang bernama Jenderal Watanabe. Jadi yang mereka sidang di sini bukan militer Jepang, melainkan penduduk lokal sini yang mau jual hasil panen atau rempah-rempahnya ke kota. Setelah ditangkap oleh Jepang di pintu penyergapan, baru dikorek informasi di sini. Setelah itu penduduk lokal pun bukan bekerja di dalam sini. Sebagian ada yang dibunuh, sebagian dikirim ke daerah luar untuk pembuatan lubang Jepang yang sama yang ada di Dago Bandung dan Biak Irian Jaya. Kenapa tidak orang lokal bekerja di sini? Kenapa orang Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi yang bekerja? nih, lanjut lagi.
dari ujung ini sampai ujung sana ini ada 4 kamar Jepang. Dulu digunakan Jepang sebagai tempat tidur dan istirahatnya tentara militer Jepang. Karena dulunya di sini pernah dijumpai seperti tempat duduk yang terbuat dari bambu, tempat tidur yang terbuat dari bambu. Tapi ini kita lihat itu baru di dalam rencana Pemda Kota kita buat seperti kafe. Tapi tidak jadi karena banyak pengunjung yang komplain dengan adanya kafe, sebab bisa mengurangi dari sejarah dari lubang Jepang ini. Ke dalam sini ke kanan. Dan mungkin ini seperti ini. Dan mata kepala kita, kalau kita lihat, kalau kakak abang lihat, ini ada semen yang baru tahun 2004 kemarin. Aslinya dulu hanya tanah cadar pasir raja. Rontoknya semen ini akibat gempa bumi yang sangat dahsyat di tahun 2007 dan 2009. Dengan kekuatan gempa 8,3 skala Richter, di sini hanya semennya saja yang rontok ke bawah dan tanahnya tidak ada yang turun. Kalau di hidupkan center, uniknya di dalam tanah lubang Jepang ini, silakan hidupkan center, tanah ini mengkilat-kilat. Coba silakan. Itu ada yang mengkilat-kilat. Ada bling-bling di tanahnya. Berlian. Itu bukan berlian, Pak. Kalau ada berlian di sini, otomatis saya jadi penambang di sini, bukan pemandu lagi. Ini hanya granit saja. Oke, dari sini lebih banyak lagi. Kalau lebih di sini lebih banyak. Ini apa tadi Pak? Di sini abang bisa lihat itu yang banyak itu di center lagi. Itu di kiri kanan juga banyak. Bling-bling itu granit. Jadi dari awal kita jalan tadi mungkin abang-abang perhatikan di kiri kanannya ini ada garis-garis lurus panjang seperti ini ya. Dan juga lubang Jepang ini mereka buat tidak rata. Ini ada guna dan ada fungsinya, sangat besar fungsinya di dalam sini untuk penahan gema atau eko kita bicara di dalam sini. Jadi oleh Jepang sengaja mereka buat apabila ada teriakan romusa atau pekerja paksa dalam sini, suara tembakan militer Jepang penduduk luar sana tidak akan dengar. Sebab ini mereka buat sebagai peredam suara di dalam sini. Abang teriak sekeras-kerasnya di sini orang luar tak bakalan dengar lagi. Karena ini mereka buat sebagai peredam suara di dalam sini. Itu caranya. Udah bintang sama jaga orang. Iya ya. Bintang sama jaga. Enggak pintar ya kena jajah ya. Rak? Bintang sama jaga kayak PKB. Ruang penjara. Dan ini ada penjara. Dulunya ini tidak asli lagi ya, yang terali besi dulunya terbuat dari bambu dan rotan aja. Jadi panjang ke dalam kurang lebih ada 25 meter letter L, tapi sekarang dilihat hanya 10 meter saja. Kalau di Dupin Center kita center ke dalam hanya kelihatan 10 meter paling panjang. Karena dulunya sewaktu dijumpa lubang Jepang ini, di jalan-jalan yang kita lalui sekarang banyak dijumpa kerangka-kerangka manusia atau tulang belulang. Di dalam sini pernah dijadikan kuburan massal sementara dulunya. Di tahun 1974 dipindahkan lagi ke Taman Makam Pahlawan Kota Bukit Tinggi, dan itu pun karenanya akan dibuka menjadi objek wisata. Dan juga lubang Jepang ini sewaktu penggaliannya bagi Romusa yang nggak mampu bekerja atau membangkang kerja, selepas mereka penjara di sini sampai tidak ada tenaga, baru Jepang bawa masuk ke dalam dapur. Jadi dapur yang kita lihat terali besi ini, terali dan juga ini dinding semen, ini dulunya tidak ada. Dan ini pun hanya terbuat dari bambu dulunya. Mejanya juga terbuat dari bambu. Dan dapur ini bukan untuk masak, melainkan tipuan aja dibuat oleh Jepang. Digunakan oleh Jepang sebagai dapur eksekusi, tempat mereka bantai para Romusa dulu. Kita bisa lihat ke dalam sini. Nah, begini. Jadi setelah
setelah dibawa masuk ke dalam sini dan usai membangkang senjata tersebut disiksa dan dibunuh, mereka bukan dikubur, melainkan mereka buang ke dalam lubang pembuangan mayat ini. Lubang pembuangan mayat ini bukan seperti lubang buaya yang mayatnya numpuk, ini tembus ke pinggir jurang atau hutan ngarai Siano. Sesampai di bawah sana dimakan oleh binatang buas, dan itu karenanya sampai sekarang tidak diketahui berapa jumlah pastinya orang Romusa yang mereka bunuh, karena sesampai di hutan bawah sana dimakan oleh binatang buas sebagian. Dan dulunya pun diameternya cukup besar, lalu dibuat kecil oleh pemda setempat takut membahayakan pengunjung, sebab ini semacam perosotan ke bawah. Kalau mau lihat abang, pinjam handphone abang, kita bisa foto itu, bisa abang liatin sama teman-teman abang bentuk lubang-lubang mayat. Ini handphone. Kalau jatuh wassalam ini bang. Itu ya. Kalau jatuh salam ya. Aduh, udara ya. Oh iya. Kalau jatuh handphonenya wassalam bang, karena perosotan ke bawah. Nah, jadi begini, kalau abang berdiri di sini, bisa lihat di atas sana, itu ada kelihatan saya luar, itu dari sini. Dari sini, dan atas itu digunakan sebagai pintu pengintaian. Jadi maksud pintu pengintaian ini bagi penduduk lokal yang mau jual hasil panen atau rempah-rempahnya ke kota. Setelah diintai oleh Jepang dari ujung atas, baru penduduk lokal ditangkap di pintu penyergapan. Karena pintu penyergapan tersebut di depannya itu ada jalan setapak, mereka akan melalui jalan tersebut sebelum sampai kota oleh Jepang ditangkap di sana dan dibawa masuk ke dalam sini. Dan juga kekejaman Jepang di Indonesia, abang nggak pernah baca ya di buku ya, bahwa ada sejarah lubang Jepang ini, kekejaman Jepang nggak ada kan sampai sekarang. Karena sewaktu di tahun 1958 oleh Bapak Soekarno sendiri, bahwa pemerintah Jepang bantu Indonesia dibangunkan untuk jembatan Ampera Palembang, Bundaran HI, dan sekaligus International Hotel ada 2, Jakarta dan Bali. Itu karenanya nggak ada dibukukan, ditutup kekejaman Jepang gitu. Oke, jalan sini. Pendek kok sini kok, yang ada cahayanya kok sini. Dari sini bang. Kan dari sini. Bang Adi dari sini lah. Mengerekam. Andang sini ada dia. Ada peredam. Iya. Pak. Oh bapaknya ini. Iya. Pintu penyergapan. Tidak ada kan pembangunan belakang masih ya. Oh tembus. Jadi ini pintu penyergapan. Jadi maksud pintu penyergapan ini bagi penduduk sini yang mau jual hasil panen atau rempah-rempahnya ke kota, setelah diintai di pintu pengintaian yang tadi, baru penduduk lokal ditangkap di ujung bawah sana. Karena itu ada 3 meter ke bawah jalan setapak penduduk akan melalui jalan tersebut. Sebelum mereka sampai kota, oleh Jepang ditangkap dan dibawa masuk ke dalam sini. Penduduk nggak ada yang lihat karena ujung itu dulunya kecil, cuma sebesar ban mobil. Jadi udara yang kita rasakan pun juga maksudnya dari ujung sana karena sangat kuat dari sini, karena mengikuti arah mata angin yang paling kuat dari arah barat. Jadi semua pintu yang ada di dalam sini yang mengarah ke jurang semuanya mengikuti arah mata angin timur, barat, dan selatan, dan diprediksi oleh Jepang bisa menampung 500 sampai 1000 orang di dalam sini, tidak bakalan pengap. Ngomong-ngomong kita tengok Gak tahu ini lubang apa. Oh iya sama semua lubang ini.
Oh ini? Jadi begini Bang, sekarang ini yang kita lihat ini adalah pintu utama Jepang. Jadi maksud pintu utama ini, awal Jepang korek lubang Jepang ini, Jepang mulai dari sini, bukan dari atas kita masuk tadi. Kenapa mereka mulai dari sini, bukan dari atas? Kalau dari atas mereka gali, otomatis seperti penggalian sumur, makin ke dalam oksigennya makin habis. Jadi sengaja mereka gali dari sini, mengikuti arah mata angin yang paling kuat dari arah barat. Jadi di sini kita bisa rasakan udaranya masuk lebih kuat. Dan di sini pun kalau kita lihat ke ujung sana, itu mentok, itu rencananya akan ditembus oleh Jepang sampai Jam Gadang, Benteng Hordekok, Barisan Kurangaraisa lainnya. Dan juga lubang Jepang ini sampai sekarang masih simpan misteri yang belum terungkap. Salah satunya tadi berapa orang Romusa yang mereka bunuh di dalam sini tidak diketahui. Dan yang kedua, kemana mereka buang tanah bekas galian di sini tidak tahu sampai sekarang. Kalau dikumpul bukit tinggi bisa menjadi bukit besar, akan tetapi sekarang tidak diketahui kemana Jepang buang tanah bekas galian di sini. Kita menuju ruang utama. Ini baru ya Bang, baru dibuat oleh Pemda Kota. Di sini akan buat musola dan di sini akan buat toilet, tapi belum selesai renovasi. Ini produksi. Belum Bang, belum. Kalau Jepang itu turun ke sungai dulu Bang, mau mandi mereka. Yang awal yang Ini ada apa? mau souvenir boleh, yang mau juga belanja boleh, ada milkuk, ada bekari, mari. Yang mau shopping boleh. Pai ini lah. Ya. Yang haus. Boleh yang mau minum. Kita jalannya ke sini ya Bang. Ben. Yang mau souvenir. Tembok Cina. Kita keluar dulu. Kita lanjut lagi ke Lembah Ano. Jadi jalannya seperti ini ya. Naik tangga. Itu paling unik nama buahnya di sini Pak. Kalau di sini paling unik namanya Simatilahang. Simatilahang. Kalau dimakan mati kita. Oh, seriusan? Iya. Itu namanya di sini paling unik. Beracun ya? Beracun ya. Monyet aja nggak mau makan itu. Ditanam sama Jepang untuk orang makan. Iya juga ya, bisa jadi Pak. Oke, kita lanjut lagi. Kalau orang makan mati. Kalau kamu makan mati. Tidak Mau makan ya? Tidak makan mati. Kevin tengok itu. Makan pun mati. Ini makan Kevin. Budak tuh guys. Iya. Petik oh. Lama kok katanya. Pisang ke bawah. Woi, masih nak putu-putu juga mereka itu, nggak ada lagi. Nggak ada urusan. Jangan be, ada yang makan buah tuh. Oh, di atas ada monyet. Permisi. Permisi. Jidan, Jidan. Nah, itu orang tuh jangan dimakan tuh buah tuh. Lah ya. Berapa? 20 kali 8 Bang. 20 kali 8. Oh, Oh, 20 kali 8. 20 tingkat lagi. kali 8. Ini listrik. 20 kali 8.
Enggak baru, Pak. Baru. Jalan pun baru. Waktu Jepang gali, abang Jepang, jalan ini pun tidak ada. Jadi tadi surat yang tadi dibuang itu memang mana, Ben? Oke, masih naik lagi. Sekitar 20 kali 8 lagi. Mantap. Sesuai anak tangga. Ini posisi. Bambu. Tukang BTO kalah di naik tanggo. Wah, pakai tar kaki aku naik tanggo nih. Aduh, lewat sini dulu. Kubur. Balik kubur. Hehehe. Wow, Masya Allah. Oh, ini Ngaresiano. Ini Ngaresiano. Kalau abang mau lihat di duit 2000 ada juga ini gambarnya. Oh iya ya. Ale. Foto den lu. Ayo, nak. Bosnya datang. Cari ngarai Ben ini sana. Tak boleh situ, jangan. Kalau Baju tuh jatuh kok. Sikul. Ada Made. sebelah sana nih, Bang. Apa kamu ini kita pilih? Kamar ngado. Nih. Sini nih. Lihat kakak. Dua, Gantian. tiga. Yang ada duit di 2000. 1, 2, 3. Sampai Ngaresiano lu. Ayo bang. Kuburan dulu digali dengan keluarga masing-masing. Murah-murah Bang. Bini ranca. Mintuo kayo. Pintu bos. Ini ranca. Pegang lah Bang, tengok dulu. Bila hujan aja. Duplikat tembok Cina. Kita zoom dulu. Itu udah yuk. Ke rumah tuh. Atas tuh. Din, atas din. Parang ke atas ya. Kau fotoin tak le? Tidak bang. Untuk apa itu le? Buat CD ya, DVD ya. Iya. Boleh juga lah le, ide ini le. Tengok di channel YouTube aku ya bang. Oh iya. Ada babynya. Rian. Lukisan. Selain pemandangan, lukisan juga ada ya guys. Yang lama diamak K7 diurang. Apa awak? Nah, apa artinya? Nggak ngerti. Kalau makan jangan lupa minum. Alhamdulillah anak kode itu ada juga. IC sampai ke atas. Nembusnya sini lagi. Nembusnya di AT. Rupanya tadi turun ke bawah. Yep. Ini kacamata kau nanya.
Ngare Siano. Tujuannya sana? Oh di situ ya. Kalau pijaknya yang The end. Itulah tadi perjalanan kita di Goa Jepang, Sumatera Barat. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like and comment, jangan lupa share channel kita, channel Mamas Dolan. Semoga dapat edukasi, semoga dapat menghibur, semoga dapat ilmu yang banyak. Terima kasih.